What's up guys, apa kabar? Balik lagi dengan Dani. Buat teman-teman yang nonton video sebelum ini, itu adalah persiapan dari Kagaspa 100 Kagaspa Trail Endurance 100 Jepang by UTMB kategori 50K dari Ayu. Dan dia udah jabarin barang-barang apa aja yang dia pakai, yang dia bawa, yang dia perlukan. So, kali ini gantian aku bakal jabarin aparel apa aja yang bakal aku pakai, sepatu apa yang bakal aku pakai, dan mandatory gear seperti apa yang bakal aku pakai ketika race 100 kilo di Jepang nanti. Jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Let's go. Oke, sambil nungguin Ayu beres-beres, Kagaspa Trail Endurance 100 ini kalau buat aku ini adalah race di luar negeri ketigaku. Dan yang pertama itu Thailand 100 kilo, yang kedua UTMB kemarin jadi 100 kilo juga, yang ketiga Jepang ini 100 kilo. Aku udah pernah ke Jepang dulu banget, 9 apa 10 tahun yang lalu, tapi waktu itu belum kenal lari, waktu itu isinya makan. Jadi ketika di sana tuh yang dicari tuh bener-bener kuliner, main kuliner gitu. Nah, tapi kali ini bakal beda. Selain race, kita pasti juga bakal explore berbagai tempat ikonik di sana, tempat-tempat anime mungkin atau tempat-tempat bersejarah. Jadi ya kita nggak cuma sekedar race, nggak cuma sekedar main, nggak cuma sekedar kulineran, tapi juga lari, ngetrail, explore beberapa tempat-tempat yang lain. 100 kilo cut off time-nya kalau nggak salah 26 jam, jadi ini lebih mepet daripada UTMB kalau nggak salah ya. Dan UTMB kemarin aku tuh 25 jam, jadi harusnya sih aman. So, langsung aja kita bongkar aparel aja yang bakal aku pakai di Jepang nanti. Oke, langsung aja sebelum kita bongkar. Nah, ini tuh kayak plus minusnya aku punya atau aku bikin suatu toko aparel. Jadi banyak part-part, banyak item-item yang aku tuh nggak perlu cari-cari di luar. Aku bisa beli di sini. Bukan ambil ya, karena basicnya kita juga kulaan, kita juga belanja. Jadi kayak EJ ini aku juga ambil di sini. Terus ini ada tailwind, aku juga ambil di sini. Aku butuh bar, Leica juga ambil di sini. Nedau. Paling yang nggak ambil tuh kayak kacamata. So, yuk kita bongkar-bongkar. Pertama mungkin sama kayak Ayu, kita mau bahas aparel dulu ya. Jadi ini adalah set aparel yang mungkin bakal aku pakai. Atasan ya. Jadi aku bakal bawa dua. Yang pasti adalah yang ini. Ini adalah series Better Together. Basic desainnya tuh yang Fuji. Dan yes, kita di Kagaspa, aku dan Bojo Galak bakal lari bareng Isoplus. Jadi kita disupport oleh Isoplus, jadi harus semangat. Dan ya, ini warnanya biru dan merah. Buat kalian yang suka Naruto, ada awannya Akatsuki guys. Bentar, kita tata. Kalau tadi aku ada yang suamiku yang natain, sekarang biar dia nata sendiri. Nah, terus sebagai cadangan, ini masih tentatif, tapi aku kemungkinan besar bakal bawa Asics Fuji Trail yang hijau ini. Karena ini udah teruji, aku udah beberapa kali pakai. Waktu BTR aku pakai yang hitam. Jadi Fuji Trail ini adalah line up khusus trailnya dari si Asics. Warnanya macam-macam. Ini yang size small. Kemungkinan aku bakal pakai yang extra small, yang XS. Barangnya masih on the way, so ya ini sebagai sampel aja. Bakal pakai ini. Dan untuk celananya aku bakal pakai ini. Ini adalah Fuji Trail Short, Asics Fuji Trail Short, dan ini belum keluar di Indonesia guys. Aku juga nunggu banget, cuman ya aku berkesempatan punya karena nitip temen yang ada di Malaysia, jadi aku juga beli guys. Nih size nya S. Ini ada kantongnya juga buat handphone. Ya ini enak banget, ini nyaman banget, jadi aku bakal pakai ini. Kita tata dulu. Untuk kaos kaki aku bawa dua, dan yang satu pasti TX. Ada beberapa series TX di rumah, aku mungkin bawa yang ini masih baru. Cuman aku
so far pakai seriesnya TX tuh beberapa tipe aman, jadi ini baru juga harusnya sih aman. Aku juga bawa kompres sport, dan perlu teman-teman tahu bahwa kemungkinan aku bakal masih ada modif apparel lagi karena ada mix and match 100 kilo tuh bakal ada drop bag, tapi ya intinya bakal seperti ini. Ini adalah kaos kaki kompres sport dan kaos kaki TX. Lalu aku pakai topi as always, dan jika tanpa topi dan kacamata tuh kayak kurang gimana gitu kan. Aku pakai topi Coros. Topi ini tuh bener-bener nyaman banget dan enak banget, dan dia bisa dipakai kayak Dani Cikasta gitu, mangap gitu, kayak gini tuh Dani Cikasta. Nah, kayak snapback gitulah tipenya yang aku pakai. Dan kacamata aku pakai Alba Optik pastinya, tapi nggak tahu yang seri apa, ada beberapa, nanti bakal aku lihat-lihat dulu. Dan untuk waterproof jaket aku pakai Nedao. Aku punya dua guys, yang hitam sama yang biru, tapi kalau yang biru tuh itu tipe yang rada lama, yang masih tebal banget, bulky banget, jadi aku bakal pakai yang hitam. Nih. Tapi selain itu, aku tata dulu. Bojoku nggak membantu nata ya, soalnya dia megang kamera guys. Selain itu aku juga bawa di drop bag dan jaga-jaga, aku juga bawa Asics Fuji Trail Windbreaker. Nah, aku juga bawa ini karena yang ini lebih ringan, dan kalau semisal nggak hujan ini bakal lebih enak. Tapi bagaimanapun yang ini mandatory, jadi yang ini bakal pasti ada di vest, kalau yang ini masih tentatif. Selanjutnya baju udah, celana udah. Nah, aku pakai BIB belt atau rest belt. Ini aku pakai yang kompres sport, dan ini enak banget, nyaman banget. Terus bisa di custom kekencangannya, jadi bakalan aman guys. Taruh di sini. Lalu oh ya, ini tadi kacamata aku mungkin besar bakal pakai yang ini. Ini adalah kacamata Alba Optik yang aku pakai di Prancis ketika UTMB, dan ini keren banget. Kinjal. Taruh di sini. Yang terakhir adalah sepatu. Vest. Oh ya, vest dulu guys. Nah, vest ini aku masih tentatif ya. Aku masih pengen hunting dulu di sana, pengen cari vestnya Asics karena vestnya Asics tuh belum keluar di Indonesia. Kalau ada waktu semoga bisa dapat vestnya Asics di Jepang sebelum race. Tapi kalau misalnya nggak dapat, aku bakal pakai ini guys, kompres sport vest yang 10 liter. Dan terakhir yang paling krusial adalah sepatu. Ini yang bakal aku pakai, sepatu yang kemarin udah aku pakai ketika BTR 60K. So far aman, tentram, nyaman, dan kalau aku melihat kategori, kalau aku melihat profile rute dari Kaga Sepatu ini bakalan cocok harusnya. Ini udah terbukti ketika UTMB kemarin aku pakai 100 kilo, no drama, kayaknya minim blister, dan semoga nanti di Jepang ini juga bisa nge-support aku. Tapi guys, aku nggak cuma bawa satu sepatu ya, aku bawa satu sepatu lagi di drop bag. Aku masih galau antara Trabuco atau aku bawa sepatu ini lagi, Meta Fuji yang lama, buat jaga-jaga ya, just in case kalau sobek atau apa, kalau basah ya kan. So inilah item apparel yang aku pakai untuk Kaga Spa di Jepang. Tadi adalah beberapa item yang nempel di badan ya teman-teman. Terus berikutnya aku bakal share mandatory gear-nya. Ya basicnya sih kalau mandatory gear ya sama lah kayak apa yang teman-teman pakai. Di sini ini ada first aid kit include dengan emergency blanketnya. Dan nih, ini ada yang menarik di Kaga Spa adalah aku tuh biasanya nggak pernah bawa gunting atau silet atau cutter segala, cuman kita diwajibkan buat bawa guys. Jadi nanti di sini aku bakal isi gunting kecil ya untuk mandatory gear. Di sini ada antiseptik wipe gitu, ada bandage, ada kain kasa, dan ada hand soplas ini guys. Ada juga elastic bandage nanti yang wajib, cuman ya aku bakal isi nanti. Terus ini spare baterai ada di sini.
Aku masukin bareng sama ini dan aku masukin ke first aid kitnya, jadi dia relatif aman kalau basah. Lalu berikutnya aku bakal bawa air 2 atau 1 liter 2 soft flask, ini bawaan dari Kompressport. Lalu aku juga bawa ini foldable cup, ini wajib guys. Yang nggak wajib di sini tuh foldable bowl ya, buat makan tuh nggak wajib ternyata. Mungkin di sana sudah ada. Oh, ini aku udah bawa nih elastic bandage-nya nih. Aku masih bingung bawa sarung tangan atau enggak, tapi just in case kalau aku mau bawa, aku bakal bawa ini Medau. Ya, ini yang aku pakai di Prancis juga, udah sedikit bulukan tapi ini useful banget. Tapi ini non mandatory sih. Nah, untuk headlamp aku bakal bawa 2. Ini ada Petzl dan Black Diamond. Yang Black Diamondnya ini masih baru, aku pengen nge-review juga sebenarnya. Dan aku juga bawa BioLite, nanti aku taruh di drop bag, cuman barangnya nggak aku bawa di sini. Masih ada tag harganya guys, tutup dulu aja. Terus apalagi ya? Aku juga bawa berbagai bar. Ini yang aku bawa dulu aja, aku bawa Leka. Cuman nanti ada energy bar lain atau coklat lain yang aku bawa, karena ya basicnya tuh kalau kalian energy bar tuh pakai atau makanlah yang kalian suka. Dan nggak lupa aku bawa EJ guys. Aku bakal bawa mungkin karena di sana nggak bakal ada EJ, aku bakal bawa mungkin 3 pack. 1 pack itu isinya 5 piece. Ini jeruk, ini pisang. Jadi ya buat jaga-jaga kalau misal perlu. Tapi in race-nya aku mungkin bawa buat race 4 di tas, 5 di drop bag guys. Ya, EJ. Terus buat asupan kalori lain aku bakal bawa Katsuo. Oke, aku juga bakal bawa dari Indo ini guys, Isoplus. Aku galau antara yang koko atau yang biasa, karena kalau yang koko tuh nanti malah dihabisin sama Ayu. Kan kita beda kategori. Sebelum race sudah bawa habis kayak masalahnya di airport dan lain-lain. Loh kan kita memang bawa stok Jo. Iya. Ya aku bawa yang biasa aja karena Ayu suka banget yang ini. Biar nggak direbut sama Ayu. Isoplus. Lalu buat tambahan kalori aku juga bakal bawa Tailwind guys, yang endurance. Ini aku bawanya baru yang ini, cuma nanti pasti ada berbagai rasa ya yang aku buat biar nggak bosan. Terus untuk salt stick dan untuk nutrisi lain aku bawa Katsuo. Ini yang Katsuo Stamina yang cespleng-cespleng, favoritnya Kang Aib. Dan ini adalah salt sticknya ya preventif untuk kram guys. Nih, so apalagi, oh ya, aku bakal bawa jam yang aku pakai, of course, so pasti Coros Vertic 2S. Yang ini baterainya tidak perlu diraguin lagi, include dengan ini. Jadi aku bawa. Kenapa aku pakai Coros heart rate monitor yang di tangan ini? Yang pertama lebih akurat, yang kedua kayaknya meminimalisir penggunaan baterai dari si Coros Vertic 2 ini, kayaknya ya, nggak ngerti bener atau enggak. Yang ketiga ini meminimalisir miss. Jadi misalnya ketika aku pakai tracking pole, kalau pakai jam ini, karena diameternya Vertic 2 itu kan besar guys, dan tanganku tuh rada kecil, dia tuh kadang suka ngangkat-ngangkat gini loh, ngangkat-ngangkat gini loh, gini-gini. Kalau pas gini, nah keangkat gitu. Jadi kadang tuh miss. Bukan masalah jamnya, bukan masalah tangannya, tapi permasalahannya adalah tangannya terlalu kecil untuk jam ini atau sebaliknya. Jadi mungkin next aku pakai yang Apex 2 Pro aja. Lalu aku bakal bawa musik, aku bakal bawa 2 open ear dari JT, ini yang open wave. Nih, open flow ya. 2 open ear dari JT, ini yang open flow. Ini enak banget dan aku kayak paling cocok yang ini. Terus dia tuh satu kali play dia bisa sekitar 8 jam. Dan asiknya tuh apa teman-teman? Ketika kita bosan, kita masukin ke case-nya, dia tuh ngecas lagi. Jadi kalau dia istilahnya kalau race 24 jam, kita bawa satu aja tuh bisa buat full sebenarnya, tapi bakal ada waktu buat ngecas dulu. Cuman ya aku bakal bawa 2 supaya nggak terlalu lama ngecas-ngecas gitu teman-teman. Nih, lalu aku bakal bawa tracking pole. Oh, sebelum tracking pole, kayak yang Ayu bilang, jadi
ini salah satu mandatory gear juga handphone, tapi handphonenya kita tuh nggak boleh di airplane. Jadi dia harus nyala untuk sinyal tertentu, kayak apa sih, kita harus install suatu dulu, aku belum mau pelajarin, cuman ini harus kita bawa. Ini salah satu mandatory gear juga handphone, tapi handphonenya kita tuh nggak boleh di airplane. Jadi dia harus nyala untuk sinyal tertentu, kayak apa sih, kita harus install suatu dulu, aku belum mau pelajarin, cuman ini harus kita bawa. Dan karena harus on terus, aku bakal bawa powerbank juga. Yang ini support untuk apa jenenge iki? Magnet. Support untuk magnet. Apa ya support? Untuk MagSafe. Nah, guys. Tuh. Jadi nanti kalau misalnya kita butuh ya waktu makan sambil ngecas atau dimasukin ke flash. Ya ini sekecil-kecilnya ini tetap beban sih, cuman ya apa boleh buat, ya kan? Mandatory, bro. Mandatory. Dan minimal kalau semisal kalian cerdas, ini bisa diakalin di drop bag kalau buat yang 100 kilo. Kalau yang 50 sih harus digondol terus ya. Ini masa mandatory? Mandatory kan ini. Enggak, maksudnya mandatory buat kita lah, kan nggak boleh mati. Ya, tapi ini bukan mandatory. Maksudnya ketika dipakai, kalau misal bateraimu ini di 50K pertama masih di atas 70%, dan kamu ketika di drop bag bisa ngecas, berarti ini harusnya aman, dan ini bisa kalian letakkan di drop bag aja, nggak perlu dibawa, guys. Dan terakhir, trekking pole. Nah, trekking pole-nya buat ini, guys. Ada dua sih, aku masih galau antara bawa Leki atau bawa V-pole. Jadi aku penasaran, mungkin besok Sabtu ketika latihan terakhir dari kemarin terus ketika latihan conditioning, aku bakal coba si V-pole apakah enak atau enggak, apakah cocok atau enggak. Cuman ya ini aku bawa ini dulu. Ini Leki Ultra Trail FX1 yang Shark, dia panjangnya 115 dan glove-nya ada di sana, cuman nggak perlu aku tunjukin. Nah, terus ini adalah, aku lupa ini mereknya apa ya. Itu kita mau jualan tapi ini masih aku trial dulu, guys. Oh, ini ada nih. Ini. Mereknya apa sih? Nema. Nah, ini adalah quiver, universal quiver 439.000 yang cukup miring dibandingin dengan quiver bawaan dari merek Fast bla bla bla. Dan ini kayak gini bentuknya, cukup manis. Ini universal, bisa kalian pakai di Fast apapun, tinggal klik plug and play gitu. Tuh, boleh. PC buka aja. Nah, ini bawahnya nggak disantolin. Dan ini cukup bagus materialnya, bagus banget. Oke. So, inilah teman-teman barang-barang yang kemungkinan besar bakal aku pakai buat Kak Gaspar nanti. 1-2 yang miss itu paling ketika nanti kalau di Jepang sempat main-main terus pengen belanja, nah itu mungkin bakal miss, kayak face-nya ini kalau ada yang Essex ya aku bakal ganti. Lalu ini mungkin kalau V-pole-nya enak aku bakal ganti. Lalu udah sih kayaknya itu sih. Ini emergency blanket, heart rate udah. Topi tadi udah deh ya? Udah. Ya, berarti udah semua. Jadi jadwalnya setelah ini aku mungkin 3 hari lagi mau conditional training di Ungaran. Ayo mungkin juga ikut. Lalu setelah itu kita jalan tanggal berapa? Tanggal 17. Hari ini? Selasa. Nah, Sabtu terakhir, Selasa kita. Dari Minggu kita lari. Sabtu terakhir, Sabtu latihan di gunung terakhir, Minggu lari road, Selasa kita jalan ke Jakarta dan terbang ke Jepang. So ya, mohon doanya teman-teman semua. Semoga lancar, aman, gak ada drama, race-nya juga normal dan cuaca mendukung. Amin. Mungkin gerimis-gerimis aja, jangan sampai hujan deras. Dan aku nggak tahu nih summer atau musim panas di Jepang sepanas apa atau sedingin apa. Jadi ya, mari kita nikmatin semuanya. Buat teman-teman semua, thank you buat penyimakannya. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau pernah ada saran langsung tulis komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Bye bye.